Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membuka masker. Perkenalkan, nama saya Syakira dari kelas 8 Suteta Al-Mahamali. Hari ini saya akan menghafal surat An-Nas, metode Al-Fat, SMP Rafi Derajat. Pertama-tama, arti dari surat An-Nas adalah manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat An-Nas merupakan surat terakhir di Al-Quran, yaitu surat ke-14. Surat An-Nas ada pada halaman 604 Al-Quran. Inti dari surat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk berlindung dari bisikan kejahatan setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Pada waktu itu seorang Yahudi menyihir Rasulullah. Lalu turunlah surah Al-Mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Setiap Rasul membaca satu ayat, maka terputuslah satu tali. Begitupun seterusnya hingga seluruh tali terputus. Rasul juga sama seperti kita, hanya manusia biasa. Tapi sebagai Rasul, beliau adalah maksum, yaitu manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan buruk. Beliau tertimpa sihir untuk memberikan pelajaran kepada kita bagaimana harus bersikap dalam menghadapi kejahatan manusia yang bekerja sama dengan setan. Kali ini saya akan membacakan surat An-Nas beserta artinya. Tapi sebelum itu, di surat An-Nas ini hanya ada satu tema, yaitu hanya Allah lah yang melindungi manusia dari gangguan dan godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ayat pertama menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pada dasarnya manusia itu lemah. Oleh karena itu diberikan perintah untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita. Selanjutnya ayat kedua, manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ialah raja yang berkuasa pengatur di alam semesta ini, sedangkan manusia hanya hambanya yang diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya yang ketiga, manusia memiliki keterbatasan dan kelemahannya, sehingga ia memerlukan kekuatan di luar dirinya yang dapat memberikan perlindungan dan mengabulkan doa-doa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Ayat keempat, ada setan yang selalu menghasut dan menggoda manusia agar manusia bimbang dan ragu, bahkan mengingkari kebenaran. Dengan kata lain, berusaha membuat kita melakukan maksiat. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima, seperti yang disebutkan di ayat keempat, bahwa setan terus menggoda dan membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam dada-dada manusia. Manusia yang selalu ingat kepada Allah akan selalu ada dalam lindungannya. Ayat terakhir, manusia hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang membisikkan kejahatan dan kesesatan. Bisikan-bisikan itu berasal dari golongan jin atau makhluk halus yang tercipta dari api, atau bahkan dari golongan manusia yang bekerja sama dengan setan. Kesimpulan dari surat An-Nas ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq memiliki hubungan yang sangat erat, karena kedua surat ini memiliki arti yang sama, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan setan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.